Putri Kandita, legenda Nyai Roro Kidul, cerita rakyat dari Jawa Barat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Bertahtahlah seorang raja di kerajaan Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi nama sang raja. Ia raja yang memerintah dengan arif, adil, dan bijaksana. Segenap rakyat hidup cukup makmur di bawah pemerintahannya. Mereka menghormati dan mencintai sang raja. Prabu Siliwangi beristrikan permaisuri yang ternama kecantikannya. Mereka dikaruniai anak perempuan yang amat jelita parasnya. Putri Kandita namanya. Selain beristrikan permaisuri, Prabu Siliwangi masih memiliki beberapa selir. Mereka juga cantik-cantik wajahnya, tapi masih kalah cantik jika dibandingkan sang permaisuri. Apalagi jika dibandingkan dengan Putri Kandita. Putri Kandita tidak hanya cantik wajahnya, baik pula budi pekertinya. Ia mewarisi sifat arif, adil, dan bijaksana dari ayahandanya. Prabu Siliwangi sangat menyayangi putrinya itu. Bahkan berniat mengangkat Putri Kandita sebagai penerus tahtanya di kemudian hari. Rencana Prabu Siliwangi itu diketahui oleh para selir. Mereka iri dengan permaisuri dan Putri Kandita. Mereka berniat jahat mengagalkan rencana sang Prabu Siliwangi. Lebih jauh, mereka berniat mengusir permaisuri dan Putri Kandita dari istana. Para selir bersepakat menghubungi seorang dukun jahat berilmu hitam. Dukun itu ternama kesaktiannya. Ia sanggup melakukan kejahatan apapun jika mendapat bayaran yang tinggi. Para selir mengirim seorang utusan untuk menemui dukun tersebut. Ia memberikan beberapa keping uang emas dengan syarat sanggup mencelakai permaisuri dan Putri Kandita hingga keduanya terusir dari istana. Baiklah, sahut dukun hitam itu setelah menerima bayaran. Sangat mudah bagiku untuk mewujudkan keinginanmu. Setelah sang utusan kembali, dukun hitam mengirimkan ilmu hitam saktinya. Ilmu hitam itu mengenai pada permaisuri dan Putri Kandita. Keduanya menderita penyakit aneh. Di sekujur tubuh keduanya muncul luka borok, luka yang menimbulkan bau busuk. Permaisuri dan Putri Kandita sangat menderita karena penyakit kulit yang mereka alami. Prabu Siliwangi telah memerintahkan para tabib istana, namun mereka gagal menyembuhkan penyakit yang mengerikan itu. Beberapa tabib dan ahli pengobatan telah pula didatangkan ke istana. Semuanya menyerah. Penyakit kulit yang diderita permaisuri dan Putri Kandita semakin menjadi-jadi. Permaisuri kehilangan nafsu makan. Tubuhnya semakin kurus. Hanya berselang beberapa hari setelah jatuh sakit, permaisuri meninggal dunia. Tak terkirakan sedihnya Prabu Siliwangi dan Putri Kandita. Terlebih-lebih bagi Prabu Siliwangi saat mendapati penyakit kulit yang diderita Putri Kandita nampak semakin parah. Prabu Siliwangi sangatlah cemas putri sematawayangnya itu akan meninggal dunia seperti permaisurinya. Prabu Siliwangi kerap terdiam. Ia bingung memecahkan masalah berat yang dihadapinya. Para selir lalu datang kepadanya. Mereka berpura-pura bersedih. Dengan cerdik mereka menyebutkan keresahan yang dirasakan warga kerajaan dan juga rakyat Pakuan Pajajaran. Apa yang mereka rasakan? Tanya Prabu Siliwangi. Mereka takut tuanku raja tertular penyakit yang dialami Putri Kandita. Selain itu, mereka juga takut jika penyakit mengerikan itu menular pada mereka. Benar tuanku raja, selir lainnya turut menyambung. Jika penyakit kulit yang diderita Putri Kandita itu menyebar, rakyat Pakuan Pajajaran akan mengalami malapetaka yang mengerikan. Prabu Siliwangi bertambah bingung. Lantas, apakah kalian mempunyai saran untuk mengatasi masalah ini? Menurut hamba, Putri Kandita sebaiknya meninggalkan istana untuk sementara waktu. Sang selir memberikan saran jahatnya. Jika penyakit yang dideritanya telah sembuh, barulah Putri Kandita diperkenankan kembali ke istana ini. Semula, Prabu Siliwangi tidak setuju dengan saran itu.
Ia tidak mau putri yang sangat disayanginya itu untuk pergi meninggalkan istana. Namun para selir terus saja membujuknya. Prabu Siliwangi akhirnya termakan rencana jahat para selirnya. Dengan sangat terpaksa dan berat hati, Prabu Siliwangi meminta putrinya itu untuk meninggalkan istana demi kebaikan semua. Tak terkirakan hancurnya hati dan perasaan Putri Kandita. Ia meninggalkan istana seraya menangis. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya menuruti langkah kakinya tanpa mempunyai tujuan. Berhari-hari Putri Kandita berjalan hingga akhirnya ia tiba di pinggir laut. Ia menghentikan langkahnya dan beristirahat di atas batu karang. Ia merasa sangat lelah, maka ia lalu merebahkan diri di atas batu karang itu. Beberapa saat kemudian Putri Kandita tertidur. Belum lama Putri Kandita tidur, terdengar suara tanpa wujud yang memanggil Putri Prabu Siliwangi itu. "Wahai Putri Kandita, jika engkau ingin sembuh dari penyakit kulitmu itu, menceburlah kamu ke dalam lautan ini. Lakukanlah, wahai Putri Kandita." Putri Kandita terbangun. Ia menatap sekelilingnya. Tidak ditemukan siapapun juga di sekitarnya. Namun suara itu begitu jelas didengarnya. Suara itu menyuruhnya untuk mandi di lautan agar penyakit yang dideritanya sembuh. Keajaiban pun terjadi. Ketika tubuhnya terkena air laut, penyakit kulit mengerikan yang dideritanya langsung menghilang. Ia kembali sehat, bahkan ia bisa hidup di dalam air laut dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Meski ia bisa kembali ke istana kerajaan Pakuan Pajajaran, namun Putri Kandita tetap memilih tinggal di lautan. Berita tentang seseorang wanita yang sangat cantik, sakti mandraguna, dan berdiam di laut menyebar. Para pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan berdatangan. Masing-masing dari mereka melamar Putri Kandita. Mendapati lamaran itu, Putri Kandita mengajukan syarat. Ia bersedia diperistri lelaki yang sanggup mengalahkan kesaktiannya. Namun jika ia yang menang, lelaki itu harus menjadi pengikutnya. Berulang-ulang terjadi pertarungan, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Putri Kandita. Semakin berlalunya waktu, semakin banyak orang yang menjadi pengikut Putri Kandita. Putri Kandita kemudian bertahta selaku ratu di Laut Selatan. Ia kemudian dikenal sebagai Ratu Laut Selatan.